Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Fuziat, NIM 1814080015. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang AC dengan mata kuliah itu seminar fisika dengan dosen pembimbing yaitu Adelia Alfama Azimista MPD. Baiklah, saya menjelaskan itu pengertian AC, di mana pengertian AC adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan udara dan kelembapan udara dalam suatu ruangan. Jadi AC ini itu menstabilkan udara. Ketika udara panas, dia bisa distabilkan dengan menjadi dingin atau sejuk. Nah, di sini kita menjelaskan tentang fungsi dari AC tersebut. Nah, dari sesuai namanya itu AC, di mana AC memiliki fungsi untuk mengkondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman dan sehat. Apapun tiga hal yang dapat dikondisikan atau diaturkan oleh penggunaan AC, yaitu suhu, kelembapan dan kebersihan udara. Nah, prinsip-prinsip AC itu prinsip kerja AC, di mana prinsip kerja AC sangat sederhana, yaitu menjaga agar kumparan evaporator tetap dingin sehingga lebih dingin dari suhu sebelumnya. Kumparan kondensator tetap panas, bisa disebut juga itu lebih panas dari suhu atmosfer. Nah, di sini frekuensi yang mengalir akan menyerap panas tersebut dari suatu ruangan dan membuang udara yang panas tersebut ke ruangan yang lainnya. Nah, kita masuk dengan sejarah AC, dan di mana sejarah AC ini sejak pada zaman dahulu orang Romawi dan Persia sudah menggunakan teknik pendingin ruangan untuk menyetralkan suhu udara atau suhu ruangan dengan cara menampungkan air yang mengalir di dinding sehingga bisa mendinginkan ruangannya tersebut. Nah, pada tahun 1842, ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama George Green melakukan penelitian tentang AC ini. Nah, pada tahun 1845, John Green berhenti menjadi seorang tim medis dan ia mulai berkonsentrasi dalam satu proyek, yaitu proyek yang pembuatan alat pendingin ruangan. Nah, selama 6 tahun lamanya ia berhasil merancang dan membuat sebuah mesin pendingin udara tersebut. Sayangnya pada tahun 1855 John Green meninggal dunia sehingga penemuan tentang AC-nya gagal dikembangkan. Setelah John Green meninggal dunia, ada seseorang peneliti yang bernama Willis Carrier berhasil menemukan mesin AC tersebut dengan secara modern pada tahun 1902. Pada saat ini, AC yang dipakai untuk mendingin suatu ruangan masih penemu oleh dari Willis tersebut. Seiringnya waktu perkembangan zaman, banyak perusahaan teknik mulai merancang sebuah AC dengan teknologi yang sangat itu sangat canggih, yang dimana teknologi ini dibuatnya mampu membunuh bakteri dan virus. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian dari universitas yang mampu meneliti prinsip dan percobaan AC
AC sekarang, di mana kemampuan AC ini sangat menghilangkan bakteri dan jamur. Telah dibuktikan juga oleh Universitas IPB juga, dengan hasilnya itu AC yang dibuat zaman sekarang yaitu mampu menghilangkan bakteri dan jamur. Nah, saatnya kita masuk dengan jenis-jenis AC. Yang ada beberapa jenis-jenis AC yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu jenis AC sentral. Yang kedua itu jenis AC spirit wall. Yang ketiga itu jenis AC steady 4. Yang keempat jenis AC itu 4 valent. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip perancangan kerja simulator pada AC mobil dan rumah. Nah, di sini kita ini menjelaskan tentang prinsip simulator AC pada mobil terlebih dahulu. Nah, saat mobil listrik disambungkan dengan arus listrik dengan kekuatan 220 volt dan spirit motor sudah dihidupkan, maka energi listrik akan dikonversikan menjadi energi gerak, yakni energi putar, sehingga putaran yang dihasilkan oleh motor listrik tersebut akan terus berputar konversi AC, sehingga mobil dengan tipe 10PA15C melalui valve, sehingga konversi AC mobil akan terus berputar. Pada kompresor memiliki struktur seperti radiator yakni berfisip-fisip dan juga menggunakan filament untuk jalur sirkulasi. Prinsip-prinsip pada kondensor berfungsi untuk menciptakan proses pembuangan panas. Di kompresor terjadilah proses kondensasi, yaitu refrigeran yang memiliki suhu tinggi didinginkan dengan memantulkan udara dari luar, sehingga sistem yang menembus pada exhaust fan sehingga udara yang dari refrigeran akan menurun dan menghujurkan udara yang jadi cair. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang rangkaian inverter ADC ke AC. Sebelum kita mengetahui rangkaian ADC ini tersebut, ADC ini merupakan perubahan tenaga ADC dari akumulator menjadi tegangan AC yang berupa sinyal sinus. Setelah melalui pembentukan gelombang rangkaian filter, tegangan output yang dihasilkan harus stabil, baik amplitudo dengan tegangan frekuensi. Tegangan yang dihasilkan stopori yang lebih rendah tidak dapat tegangan transient serta tidak dapat diinterupsi oleh suatu keadaan. Inverter dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yang itu inverter 1 fase dan inverter 3 fase. Setiap jenis fase tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, ditinjau dari jenis rangkaian komutasi pada RCR, yakni yang pertama itu modulasi lebar pulsa, yang kedua yaitu inverter resonansi, yang ketiga itu inverter komutasi bantuan, yang keempat itu inverter komutasi komplement. Nah, peran
Di sini kita juga menjelaskan peran pendingin Furber dan manfaat energi panas yang dibuangkan oleh AC tersebut. Nah, panas yang direncanakan digunakan pendingin handuk setelah melakukan perhitungan dimensi pada akar pendingin, maka akan dilakukan fabrikasi alat pendingin dengan sesuai dengan ukuran yang direncanakan, yakni untuk pendingin handuk misalnya. Nah, alat ini seringkali dibongkar pasang dikarenakan alat pendingin pakaian ini yang dibuat mempunyai spesifik sebagai berikut, itu rangka bagian luar terbuat dari aluminium hot dan panggulan sehingga tampilan lebih menarik. Dimensi ruangan yang pengirian yakni 1 meter dikali 1 meter dikali 1,2 meter. Bagian dari ini pendingin isolasi dengan sensor pada bagian dalamnya sehingga dapat minimalisir kehilangan panas dan menjadi ruang dinding tersebut dingin atau beringin. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.